Wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya wa la rasula ba'da wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan karunia Allah Ta'ala kembali hari ini untuk membaca Masailul Ummah, SMS yang masuk ke dalam acara Mutiara Insani. Tempo hari Ustaz melantunkan salawat salli wa sallim ya Rabbi ala Nabi Sayyidina. Anak sampai nak nangis merana. Ya apalah Ustaz makna kandungannya salawat itu. Oh, biasa baik. Yang jelas itu salawat. Namanya salawat ini kan satu tariqah, satu jalan, satu wirid. Satu wirid ucapan yang kita ucapkan yang akan mendapatkan satu hasil. Karena di akhirat kage dak kate yang pacak nolong di akhirat kecuali Nabi dan Rasul serta guru-guru kita para ulama. Nah, kita nak dapatkan syafaat guru kita, jelas kita nak mesti sama dengan guru kita. Amaliyahnya, hukumnya, wiridnya, iktikadnya, mana yang dia ajar ke kita, kita gawe kan. Jadi kita boleh dari dia, maka dia bertanggung jawab kepada kita. Itu juga dengan salawat, kita banyak macam salawat. Kata Nabi, inna awlan nasi biyaumil qiyamah aksum salatan alayya au kama qala Nabi. Sesungguhnya manusia yang paling dekat dengan aku di akhirat kage adalah wong yang paling banyak macam salawat dengan aku. Jadi salawat itu kalau kita lantunkan salawat sambil kita membayangkan posisi kita di akhirat kage, Masya Allah. Ya Muhammad lah, kalau ketika kita ada masalah, tidak kata yang baca nolong kecuali Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangankan kita, Nabi Adam pun yang nolong di akhirat kage, Nabi Muhammad dengan syafaat kepada dia. Seluruh makhluk, tambah lagi kita. Maka ketika kita baca salawat itu dibarengi dengan rasa mahabbah, dengan rasa penuh harap. Dan dengan catatan kita bukan cuma salawat, tapi kita mengamalkan apa ajarannya. Salli wa sallim ya Rabbi ala Nabi Sayyidina. Ya Allah, sampai kelas salawat dan salam atas junjungan kami, atas Nabi junjungan kami. Namanya Muhammadin, namanya Muhammad. Wa alihi, salawat dan salam juga untuk keluarganya, wa sahbihi ajma'ina, dan semua sekali sahabat-sahabatnya. Itu kalau kamu pergi ke ke toko buku, ada cari namanya syair kubur, atau cari di internet syair kubur. Nah, itu ada nasihat-nasihat, ya. Nah, di dalam syair-syair itu ada nasihat-nasihat. Nah, nasihat-nasihat itu diwazankan, disamakan lagunya dengan salli wa sallim. Tidak apa-apa, ya, diwazankan. Jadi kita baca selawat boleh, nasihat juga boleh. Karena kan penting kita harus sadar. Kira-kira misal salli wa sallim ya Rabbi ala Nabi Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Ingatkan pula di dalam kubur, di situ tempat sesal terlambur, ular dan kala menanti hudur, jasad yang baik menjadi hancur. Kan? Jadi kita mesti banyak ingat lubang kubur. Kapan sudah masuk lubang kubur, seselan itulah yang datang. Kita tidak memanfaatkan waktu, kita tidak memanfaatkan jabatan, kita tidak memanfaatkan kesempatan, kita tidak memanfaatkan harta kekayaan untuk berbuat baik.
Ulat dan kala menanti hudur di jero kubur tu. Ulo ada, kala jengking ada. Seluruh binatang buas ada di jero itu. Kala jengking itu, sekali nyepit, Allah itulah yang tahu. Apa lagi? Jasad yang baik menjadi hancur. Bagus nah, tambah lagi anak ni gemuk lempuk main ni. Demen, ulo, cacing makan di badan segemuk ini. Juang agak manis badan gemuk ni. Yang kurus tu pahit. Tak tahulah. Pokoknya amal. Jadi kita baca. Sambil baca syair kubur. Ada syair kubur. Ada nasihat ibadat. Ada nasihat sifat mahmudah. Ada mazmumah. Nah, wazannya wazan tadilah. Salli wa sallim ya Rabbi ala nabi sayyidina. Salli wa sallim ya Rabbi ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Kota Jeddah di tepi laut, tempat menginap jamaah haji. Kota Jeddah di tepi laut, tempat menginap jamaah haji. Bila datang ajal dan maut, dunia tiada berguna lagi. Bila datang ajal dan maut, dunia tiada berguna lagi. Kan? Nasihat kan? Kapan sudah datang ajal sama maut? Sudah selesai galau cerita hidup. Tak kata lagi yang berguna. Kecuali apa yang sudah kita gunakan, kita siap ke waktu kala kita hidup. Ada lagi pantun dari Kiai Zawawi itu. Anak nelayan pergi ke laut. Anak nelayan pergi ke laut. Pergi ke laut memancing ikan. Anak nelayan pergi ke laut. Pergi ke laut memancing ikan. Bila datang ajal dan maut, ilmu apa yang digunakan? Bila datang ajal dan maut, ilmu apa yang digunakan? Tuh. Itu pesan Kiai Zawawi dalam pantunnya. Jawabnya, mancing ikan di tepi laut, dibawa pulang untuk dimakan. Mancing ikan di tepi laut, dibawa pulang untuk dimakan. Bila datang ajal dan maut, ilmu ma'rifat yang digunakan. Bila datang ajal dan maut, ilmu ma'rifat yang digunakan. Jadi nasihat sambil baca salawat, sambil menasihati diri kita dewe. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Ustaz, apa baca niat puasa Muharram dan berapa hari kah wajib puasa? Kati wajib selain dari Ramadan, qada, nazar, maka maya kifarat itu tidak wajib, sunat hukumnya. Ya sunat puasa di awal Muharram tanggal 1 sampai tanggal 10 Muharram. Apa hukum berwudu kalau sedang haid? Sebab teman saya melakukannya. Maksudnya kalau sewaktu meninggal dalam keadaan wudu walaupun lagi tidak suci. Mana ada sah? Wudu tuang bersih dari hadas, kesak dan hadas, bersih dari haid dan nifas. Kalau ada haid dan nifas buat apa ambil wudu?
Tuh, kalau kita memahami manfaatnya solawat, nangis tulah. Nangis, kita tidak kuat. Kita mayangkan. Yang kita bayangkan nih, kita nih siang malam ngaku Nabi Muhammad tuh Nabi kita. Tapi yang kita tangis ini, yang kita sedih nih, yang jadi pikiran, tak tahu kalau kamu, kalau pikiranku, siang malam nangis di hati nih, jadi pikiran, kio-kio di akhirat kaki Nabi Muhammad tuh galak tak ngakui Ahmad Taufik Hasnuri ini sebagai umatnya. Nah, kita tegak duduk ngaku Nabi Muhammad sebagai Nabi kita, tapi Nabi itu kayak galak tak ngakui kita ni umatnya. Dengan fi'il perangi tingkah laku kita macam yang saat ini. Kita hayal ini nah. Jadi ya Allah ya Rabbana, tambah lagi di akhir zaman pemahaman-pemahaman yang macam ini.